proposal Pina ini baru bisa lanjut, ya baru bisa lanjut. Pak Lutfi tahu itu. Kalau bisa mencuplikasi yang saya hormati, yang saya banggakan, Pina Gusela, Pina. Nomor mahasiswa 19 10 53 00 17. Tuh, kamu sebut ini mas. Ya. Proposisinya Pina Gusela dengan nomornya 1910 53 0017. Ulangi lagi nomor mahasiswanya. Untuk nomor mahasiswa 1910 53 0017. Nanti dituliskan tahu Pak Mustafa. Baik, pagi ini kita akan mulai seminar proposal, suatu tahapan yang sangat penting untuk menjadi seorang sarjana. Sangat pentingnya kalau kalian berkesempatan melanjutkan studi magister, melanjutkan studi doktoral S3, ya, seminar proposal itu berkali-kali. Kalau bahasa kampus itu kan ngajukan judul. Jadi kalau judulnya saja sudah ditolak, boro-boro mau bikin skripsinya. Ya, Pina ya. Semangat. Baik, terima kasih yang hadir. Waktu, mohon maaf, ya, terlambat, bukan apa-apa. Ibu yayasan telepon dari sama lalu masalah ada surat bukan Selasa, masalah dari kita. Jadi, ya, memang saya menguatkan, memberikan masukan untuk beliau. Sama saya berdoa, ibu tenang aja, katakan dikit, santai. Baik, Pina, jangan tegang ya. Ini tidak tegang. Pina judul proposalnya pengaruh kepemimpinan dan fasilitas gereja terhadap kinerja karyawan. Ya, kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan. Pada dapat sama. Kita kasih kesempatan Bu Pina ini mempresentasikannya 10 menit. Kita kasih kesempatan, silakan Pina Gusela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ketua Tim, Bapak Dr. Noviardi Ferdi SMR. Terima kasih kehadiran Administrator Prayata Agustinus Sitangga dan pembimbing saya Bapak Dr. Haris Abdul Wahab DMSI dan Ibu Maria Mahar SMR, dan untuk pembahas Ibu Friska Pangkaryasta SMR dan Bapak Mustafa Lutfi SAGMR. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, pagi ini saya akan memulai untuk presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pina Gusela.
dengan nomor NIM 1910530017. Saya mengambil judul pengaruh kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah, karena kebetulan saya juga bekerja di sana, jadi saya mengambil penelitian di kantor saya langsung. Untuk materi itu nomor 1 adalah latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan dan manfaat, 4 kerangka berpikir, 5 hipotesis, dan 6 metode penelitian. Latar belakang, adanya kepemimpinan dan fasilitas kerja yang baik kemungkinan akan menyebabkan para karyawan merasa dirinya termotivasi untuk berprestasi sebaik mungkin dan memberikan pelayanan yang baik, karena akan mempunyai semangat kerja yang tinggi sesuai yang diharapkan oleh pimpinan. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kepemimpinan dan fasilitas kerja adalah penunjukan perhatian terhadap kebutuhan moral dan material dalam diri karyawannya. Sehingga di sini diharapkan semangat kerja karyawan akan semakin tinggi, tetap terpelihara tidak hanya kepada karyawan yang bersangkutan, tetapi juga ke seluruh karyawan dalam perusahaan tersebut. Terkait dengan hal yang dijelaskan, memilih Bank Jali Cabang Muara Sabah sebagai objek penelitian yang berupaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, bagaimana kemudian pola kepemimpinan yang diterapkan dan fasilitas kerja agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Sehubungan dengan uraian yang telah dijelaskan, maka kepemimpinan dan fasilitas kerja sangat mendukung kinerja pegawai dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka saya melakukan penelitian dengan judul pengaruh kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan Bank Jali Cabang Muara Sabah. Kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan dalam suatu perusahaan berhasil atau gagal. Perusahaan telah mencapai suatu tujuan dipengaruhi oleh cara seorang pimpinan. Sosok pemimpin dalam perusahaan dapat menjadi efektif apabila pimpinan tersebut mampu mengelola perusahaannya dan mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dengan mencapai tujuan perusahaan. Fasilitas kerja. Dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan diperlukan alat pendukung yang digunakan dalam proses atau aktivitas di perusahaan tersebut. Fasilitas yang digunakan oleh setiap perusahaan bermacam-macam bentuk, jenis dan manfaatnya. Semakin besar aktivitas suatu perusahaan, maka semakin lengkap pula fasilitas dan sarana pendukung dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja karyawan. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Rumusan masalah. 1. Apakah kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah? 2. Apakah kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah? Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui apakah kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah. Untuk mengetahui apakah pengaruh kepemimpinan fasilitas kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah. Manfaat dapat dijadikan acuan pengembangan penelitian, khususnya penelitian kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan. Dapat dijadikan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian dengan judul dan materi yang sama. Rangka berpikir, kepemimpinan. Variabel X1, 1 hubungan pimpinan dan anggota, 2 struktur kerja, 3 posisi kekuatan. Fasilitas kerja, 1 komputer, 2 kenyamanan ruang kerja, 3 bangunan kantor. Ruang itu kepemimpinan fasilitas kerja itu adalah contoh jadi kinerja karyawan. Hipotesis, diduga kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah. 2. Diduga kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Bank Jali Cabang Muara Sabah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.
Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan dari Bank Jambi Cabang Muara Sabah. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, kuesioner, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 3 atau lebih variabel yang terdiri dari satu variabel terikat dan 2 atau lebih variabel bebas. Saya ingin memberi beberapa catatan sebagai masukan proposalnya ini. Kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan faktor intrinsik, faktor yang dari dalam diri. Fasilitas kerja, faktor ekstrinsik, faktor yang di luar. Ya kan? Jadi PINA ini pengen mengukur faktor kepemimpinan yang di dalam diri seorang pemimpin. Contoh misalnya, masalah fasilitas kerja. Sesuatu yang apa, ada komputer, ada AC, ada mesin hitung uang, ada kursi, ada meja customer service, ada aplikasi, ada baju seragam, ada handbag. Proposal PINA ini baru bisa lanjut, ya baru bisa lanjut. Pak Lutfi tahu itu. Kalau bisa mencuplifikasi itu penting agar tidak hubungan kepemimpinan dan fasilitas kerja. Cari di jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Kalau ketemu, masukkan di latar belakang. Hubungan kepemimpinan dan fasilitas kerja telah diteliti oleh bla 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 bla. Baru hubungkan dengan kinerja karyawan. Jadi kita nggak bisa melakukan penelitian sesuatu yang nggak ada hubungan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada hubungan harus kita buktikan ada hubungannya dulu. Misalnya ini, Pak ini yang duduk kita satu Ini Pak. Pak ini, ya. Mas yang satunya siapa? Mas Chandra. Saya ingin meneliti hubungan emosional Mbak Eni dengan Chandra. Harus dibuktikan dulu dong ada hubungan. Gak sembarangan. Ya kan? Oh ada hubungannya sama-sama mahasiswa SDIE. Dia buktikan dulu dengan kelompok mahasiswa, tauran kata, ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba dua variabel, Pak, langsung kita teliti. Karena gini nih, kompensasi, pengaruh kompensasi, ya kan? Dengan penggunaan aplikasi kerja
pada satu sisi kompensasi, pada satu sisi aplikasi tidak. Bisa, tapi dibuktikan dulu ada hubungannya. Baru dihubungkan dengan variabel tingkatnya, kinerjanya. Ya, itu yang saya ingin masukkan. Yang kedua, kita selaku ketua tim seminar yang saya hormati Bapak Ibu tim seminar proposal dan juga adik-adik Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai partisipan dalam seminar proposal pada hari ini ya. Rekan kita, sahabat kita, atas nama boleh disebutkan nama dan nomor ibu mahasiswanya. Atas nama Tina Busana dengan nomor induk mahasiswa 191 053 0017. Betul sekali. Ada perbedaan dengan yang disebutkan di awal? Nolnya disebut kosong. Karena kita ilmiah, jadi sebutkan dengan nol, dengan kosong. Ya. Oke, boleh diulangi judul penelitian atau riset dari saudari Tina apa? Pengaruh kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Jambi Cabang Wangsa. Boleh Vina paparkan apa maksud daripada judul riset Vina ini? Sehingga tertarik untuk melakukan penelitian tersebut itu tidak ada saya temukan di dalam latar belakangnya itu ditambahkan ya saudari Vina ya. Kemudian saya juga melihat di latar belakang itu kurang informasinya. Artinya kalau pembaca awal ketika melihat latar belakang itu
agak kebingungan gitu ya. Jadi kira-kira nih masalahnya apa itu? Tidak disajikan data itu, data mentahnya tidak ada. Biasanya itu disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, misalkan terkait dengan kinerja karyawan, itu indikator yang saudara gunakan nanti apa? Kinerja karyawan. Mungkin melihat kinerja karyawan itu dari mana? Nah, faktor-faktornya, indikatornya apa? Dari faktor fasilitas Itu variabel bebas yang diteliti. Ini dari sudut kinerjanya. Itu apa indikatornya? Dari Gina? indikator dari kinerjanya menanyakan kepada masing-masing karyawan apakah yang sekarang ini untuk kinerja saudara sudah bisa disalurkan dengan maksimal atau tidak, seperti itu. Jadi kan ada indikator ya, tolak ukur yang mengukur kinerjanya itu apa. Nanti saudari sini masukkan data yang relevan ya untuk melihat kinerja karyawan gitu ya, apa. Kemudian data-data yang relevan dengan variabel lain itu ya, fasilitas kerja ya kan, tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Tim tadi ya, saran-saran masukannya itu dicatat ya. Indikator yang terkait dengan apa tadi satu lagi, kepemimpinan ya. Jadi data-data yang saya disajikan di latar belakang itu konsisten atau relevan dengan variabel ataupun indikator yang dimiliki dalam riset saudari Vina ya. Nah, terus juga Ibu melihat ya referensi ya. Ini sebenarnya sih dalam ranah metode ya. Nanti lebih dalamnya dikulik oleh Bapak Mustafa ya, selaku pembahas metode. Ini terkait dengan referensi yang kebetulan itu terlihat di latar belakang ya. Itu tahun penerbitan buku itu yang digunakan itu lama sekali 2006 ya, 2001 ya. Jadi ada baiknya ya diupdate ya, minimal itu 10 tahun ke belakang ya untuk buku ya. Jadi seperti tadi sudah mendapat masukan dari Bapak Ketua Tim juga ya, masukkan di latar belakang hasil penelitian itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu perbandingan nanti ya. Hasil riset itu nanti berupa kutipan ya, yang bisa dimasukkan di dalam latar belakang ya kan. Nah, itu bisa diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang sifatnya ilmiah kan, sudah dibuktikan melalui riset ya kan, bukan berasal dari blogspot ya, itu tidak ilmiah ya kalau dari blogspot ya. Jadi yang lebih ilmiah itu kalau kita mencari referensi dari jurnal-jurnal penelitian ya. Nah, nanti adik-adik rekan-rekan Vina juga bisa mencari researching di Google ya, atau di platform lainnya ya. Terkait dengan jurnal penelitian, jurnal manajemen ya, kita lihat jurnal manajemen nanti akan banyak, atau jurnal yang terkait dengan topik penelitian Vina bisa ya, nanti akan dapat semua jurnal penelitian yang relevan ya. Nah, jadi tadi dicatat ya saudari Vina ya. Nah, jadi kalau untuk data mentah yang bisa saudari Vina masukkan ke dalam latar belakang itu salah satu contohnya absensi atau presensi karyawan. Nah, itu juga bisa jadi data yang menambah informasi bagi pembacanya ya kan. Jadi data absensi bukan sekedar kita memberitahukan oh ini loh yang masuk hari ini, ini loh yang tidak masuk hari ini, tetapi juga harus ditambahkan apa? Kolom persentasinya ya kan, berapa persen sih gitu kan. Nah, jadi berapa persen persentasinya ya harus, jadi bisa dilihat fluktuasi presensi karyawan yang tadi ya. Nah, kemudian saya mau menyinggung sedikit terkait dengan rumusan masalah. Nah, coba disebutkan rumusan masalah saudari Vina apa? Rumusan masalah.
Rumusan masalah, apakah kepemimpinan fasilitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada bagian cabang boros masalah? Dua, apakah kepemimpinan fasilitas kerja berpengaruh secara keseluruhan terhadap kinerja karyawan pada bagian cabang boros masalah? Oke, jadi saudari Vina ini kalau kita lihat dari rumusan masalah menggunakan pendekatan kuantitatif ya kan? Nah, tetapi saran saya, Vina, ada baiknya di awal itu jangan menggunakan apakah. Nah, kira-kira apa saudari Vina yang lebih tepat? Menggunakan? Kalau apakah itu pembahasan kita jadi lebih kurang dalam ya, dengan apakah kan? Apakah iya tidak ya? Apakah? Berarti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi kita tidak bisa menganalisanya lebih dalam lagi ya kan? Lebih baik kita menggunakan bagaimana ya, itu saran saja ya, nanti dikomunikasikan lagi dengan pembimbingnya ya. Oke, saya rasa cukup Pak Ketua. Silakan. Sudah selesai semua teori ya. Sudah selesai. Sudah Nilai dulu semua. sudah insya Allah. Artinya Anda sudah masuk pada tahap akhir penyelesaian kuliah ini. Itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya kesempatan. Jadi dengan kesempatan ini baik. Pertama, kita bicara tentang skripsi ini, tentu kita bicara tentang latar belakang. Akhir dari latar belakang itu baru tentu judul, bukan judul untuk latar belakang. Ya, sering kita ini terbalik-balik, buat judul itu baru buat latar belakang, tapi latar belakang. Tadi saya minta, walaupun tidak tertulis di dalam ini, bahwasanya pemimpin itu kepala cabang.
hanya satu aja selesai. Kan?